Halo teman-teman, kembali lagi di Gowes. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin sering kalian dengar, yaitu velodrome. Arena balap sepeda berbentuk oval dengan lintasan miring ini ternyata punya sejarah panjang yang menarik banget. Jadi, yuk kita simak cerita lengkapnya. Dirangkup dari berbagai sumber, awal mula velodrome. Mari kita mundur ke abad ke-19, tepatnya sekitar tahun 1870-an, saat sepeda modern mulai populer. Di tahun 1879, Paris, Prancis jadi saksi berdirinya salah satu velodrome pertama di dunia. Saat itu, balap sepeda bukan sekadar olahraga, tapi hiburan besar bagi masyarakat. Bahkan, popularitasnya bisa mengalahkan sepak bola di Eropa. Perkembangan di Eropa dan Amerika setelah Paris, tren velodrome menyebar ke Inggris, Italia, Jerman, hingga Amerika Serikat. Lintasan yang awalnya hanya tanah padat, perlahan diganti dengan kayu. Tujuannya, supaya pesepeda bisa melaju lebih cepat dengan permukaan yang halus. Di masa itu, ada format balapan unik yang disebut Six-Day Race. Bayangkan, balapan berlangsung selama 6 hari penuh. Pesepeda bertanding dalam tim, bergantian naik sepeda, sementara penonton bisa datang kapan saja. Velodrome pun jadi semacam festival olahraga. Ada musik, ada makanan, bahkan ada hiburan lain di sela-sela balapan. Masuk ke Olimpiade, popularitas balap sepeda trek makin meningkat ketika cabang ini masuk ke Olimpiade pertama di Athena tahun 1896. Sejak saat itu, velodrome menjadi bagian tak terpisahkan dari pesta olahraga dunia. Awalnya, lintasan masih sederhana. Namun seiring waktu, teknologi berkembang. Lintasan kayu Siberia, tikungan dengan kemiringan lebih dari 40 derajat, hingga rekor kecepatan yang tembus 70 km per jam. Teknologi sepeda trek. Ngomong-ngomong soal kecepatan, kita juga harus bahas sepedanya. Sepeda trek punya ciri khas unik. Tidak ada rem, hanya punya satu gigi alias fixed gear, dan rangkanya super ringan. Kenapa tanpa rem? Karena semua pesepeda melaju dengan kecepatan tinggi ke arah yang sama. Kalau ada yang ngerem mendadak, bisa terjadi tabrakan beruntun. Dari rangka baja di awal abad 20, sekarang sepeda trek dibuat dari karbon fiber yang ringan sekaligus kuat. Mari kita lihat ke tanah air. Indonesia punya sejarah velodrome sendiri. Salah satunya adalah Velodrome Rawamangun di Jakarta, yang berdiri sejak tahun 1970-an. Tempat ini jadi pusat pembinaan atlet balap sepeda nasional. Puncaknya adalah pembangunan Jakarta International Velodrome untuk Asian Games 2018. Lintasan kayu Siberian Pine sepanjang 250 meter, tikungan curam 42 derajat, dan fasilitas kelas dunia. Bahkan, velodrome ini disebut sebagai salah satu yang terbaik di Asia. Bangunan ini jadi kebanggaan Indonesia, sekaligus membuka peluang bagi atlet kita untuk bersaing di tingkat dunia. Fakta unik velodrome. Ngomongin velodrome nggak lengkap kalau tanpa fakta unik. Tahukah kamu? Di awal abad ke-20, velodrome sering dipakai juga untuk konser musik dan pameran. Di Amerika, balap sepeda trek sempat lebih populer daripada bisbol. Dan yang paling khas, suara ban sepeda yang meluncur di lintasan kayu, ditambah sorakan penonton, menciptakan atmosfer yang bikin merinding. Velodrome di era modern. Sekarang, velodrome bukan hanya arena balap, tapi juga laboratorium kecepatan. Disinilah rekor dunia tercipta, teknologi sepeda diuji, dan strategi balapan dikembangkan. Jenis balapan seperti sprint, keirin, pursuit, hingga Madison menjadi tontonan seru di kejuaraan internasional. Dan dengan adanya velodrome kelas dunia di Indonesia, kita punya harapan besar untuk melihat atlet tanah air berdiri sejajar dengan para legenda dunia. Jadi itulah sejarah panjang velodrome, dari Paris di tahun 1879 ke Olimpiade di Athena 1896 hingga Jakarta International Velodrome yang jadi kebanggaan kita hari ini. Velodrome adalah saksi perjalanan olahraga, teknologi, dan hiburan yang menyatu dalam satu arena. Dan siapa tahu, dari Velodrome Indonesia
akan lahir legenda balap sepeda dunia di masa depan. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan cerita seru lainnya.